Halo, nama saya Kristi Hardi. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sleep Efficiency Prediction with Linear Regression. Tidur adalah suatu aktivitas yang penting dalam kesehatan kita. Kurang tidur dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental manusia. Namun durasi tidur yang sebenarnya belum tentu sama dengan waktu yang kita habiskan di ranjang dari jam tidur sampai jam bangun tidur. Hal ini disebut juga dengan istilah efisiensi tidur atau sleep efficiency. Secara garis besar, tujuan dari analisis ini adalah mengetahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi sleep efficiency dengan model regresi linear, lalu mengetahui variabel apa saja yang mengetahui hubungan kuat dengan efisiensi tidur. Analisis ini menggunakan dataset sleep efficiency dataset yang didapat dari Kaggle. Dataset ini berisi 452 baris data dengan 15 variabel yang berhubungan dengan tidur, seperti durasi tidur, kondisi tertentu, dan lain-lain. Sebelum kita masuk ke analisa, maka dilakukan dulu persiapan persiapan dan pemrosesan data. Terlihat bahwa ada missing values untuk 4 variabel, namun jika dihapus akan mengakibatkan 14% data loss, maka dilakukan imputasi dengan metode median. Setelah imputasi missing data, dilakukan pengelompokan jam tidur, eh, yaitu variabel B1 ke dua kategori, yaitu early, jam 9 sampai 11 malam, dan kategori late, yaitu jam 12 sampai jam 2 malam. Terlihat dari heat map di samping, bahwa variabel age, REM sleep percentage, dan caffeine consumption tidak memiliki asosiasi yang kuat terhadap sleep efficiency. Bisa dibilang juga nilai korelasinya rendah. Lalu kita masuk ke uji statistik. Jadi sebelum kita membuat model, maka dilakukan dulu uji statistik terhadap variabel kategorik yang ada untuk melihat signifikansinya dengan sleep efficiency. Uji statistik yang digunakan adalah t-test dan taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Secara umum, untuk null hipotesis dan hipotesis alternatifnya adalah untuk H0-nya nggak ada perbedaan signifikan antara variabel yang diuji, yaitu gender, smoking, dan bed status terhadap variabel outcome, yaitu sleep efficiency. Lalu untuk H1-nya adanya perbedaan signifikan antara variabel yang diuji terhadap variabel outcome. Yang pertama, pada variabel gender, ternyata hasilnya adalah gagal tolak H0, jadi tidak ada perbedaan rata-rata sleep efficiency secara signifikan antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, untuk variabel smoking status, hasilnya adalah sama juga, gagal tolak H0, jadi tidak ada perbedaan rata-rata sleep efficiency secara signifikan di antara perokok dan non-perokok. Lalu yang ketiga, untuk variable bed status, hasilnya adalah tolak H0, jadi ada perbedaan rata-rata sleep efficiency secara signifikan di antara orang yang tidur early dan late. Lalu setelah ini kita akan membuat modelnya. Namun sebelum membuat model, kita juga melakukan drop variabel yang nggak punya asosiasi kuat berdasarkan heat map, yaitu caffeine consumption, REM sleep percentage, dan age. Kita buat model pertama kita dengan metode OLS dengan variabel sleep efficiency sebagai variabel outcome. Terlihat bahwa masih ada beberapa variabel yang nggak signifikan atau yang p-value-nya di atas 0,05, dan juga variabel kategoriknya masih berupa variabel kategorik. Lalu ini adalah model kedua. Ini sudah dilakukan one hot encoding untuk mengubah variabel kategorik menjadi variabel numerik dengan nilai biner. Terlihat bahwa masih ada satu variabel yang nggak signifikan, yaitu sleep duration. Lalu ini adalah model ketiga kita. Ini dibuat setelah melakukan variabel yang nggak signifikan menurut model 2 dan juga uji statistik sebelumnya. Maka didapatkan suatu model dengan nilai R-squared sebesar 74,3%. Jika dinotasikan, modelnya akan menjadi seperti ini. Sleep efficiency sama dengan 0,3635 plus 0,1830 bed early plus 0,1804 bed late plus 0,0056 deep sleep minus 0,00335 awakenings minus 0,0074 alcohol consumption lalu plus 0,0064 exercise frequency. Jadi secara umum bisa dibilang bahwa bed early, bed late, deep sleep, dan exercise frequency memiliki efek positif terhadap nilai sleep efficiency, sedangkan awakenings dan alcohol consumption memiliki efek negatif.
Untuk intercept-nya bisa diartikan seperti ini. Seseorang yang tidur di waktu selain jam 9 sampai 2 malam, eh, yang tidak memasuki di fase deep sleep, tidak mengkonsumsi alkohol selama 24 jam sebelum tidur, dan tidak berolahraga dalam seminggu, diperkirakan memiliki rata-rata sleep efficiency sebesar 0,3635. Lalu untuk interpretasi variabel prediktornya, yang pertama adalah jika tidur di atas jam 9 sampai 11 malam, dapat meningkatkan rata-rata sleep efficiency sebesar 0,1830. Lalu jika kita tidur di atas di jam 12 sampai jam 2 malam, dapat meningkatkan rata-rata sleep efficiency sebesar 0,1804. Lalu persentase deep sleep yang lebih tinggi 1% meningkatkan rata-rata sleep efficiency sebesar 0,0056. Lalu terbangun lebih banyak satu kali saat tidur menurunkan rata-rata sleep efficiency sebesar 0,0335. Lalu peningkatkan konsumsi alkohol sebesar 1 mg dalam 24 jam sebelum tidur menurunkan rata-rata sleep efficiency sebesar 0,0074. Lalu yang terakhir, peningkatkan frekuensi olahraga satu kali lebih banyak dalam seminggu meningkatkan rata-rata sleep efficiency sebesar 0,0004. Jadi untuk kesimpulannya, model memiliki R-square sebesar 74,3%. Dengan kata lain, model ini dapat mewakili 74,3% variansi dari variabel sleep efficiency. Nilai ini bisa dibilang cukup baik. Lalu, variabel bed early memiliki pengaruh tertinggi terhadap peningkatan sleep efficiency jika dibandingkan dengan variabel lain di model. Lalu, sebaliknya, variabel awakenings memiliki pengaruh tertinggi terhadap penurunan sleep efficiency jika dibandingkan dengan variabel lain di model. Karena kita tidak bisa mengontrol tingkat deep sleep percentage dan jumlah awakenings pada saat kita tidur, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi tidur adalah yang pertama, tidur lebih cepat. Waktu tidur yang paling berpengaruh positif terhadap nilai efisiensi tidur adalah di antara jam 9 sampai jam 11 malam. Lalu yang kedua yaitu mengurangi konsumsi alkohol, dan yang ketiga adalah meningkatkan frekuensi berolahraga, sebaiknya 2 sampai 5 kali dalam seminggu. Namun menurut summary model masih ada indikasi masalah multicollinearity. Namun karena keterbatasan waktu, saya belum bisa menyelesaikan masalah ini. Mungkin untuk analisis berikutnya dapat dilakukan pembuatan model lebih baik dengan menggunakan metode variance inversion factor atau metode PCA. Ini referensi yang digunakan. Sekian presentasi saya. Terima kasih.